Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 126, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ledakan. Pada saat kritis itu juga pintu toilet ditendang dari luar. Aiden Enzo bergegas masuk, dan kekuatan penghancur yang sangat besar membuat pria itu ragu. Hanya dalam beberapa detik, Aiden Enzo sudah berdiri di depannya, mengangkat kakinya, dan menendang dengan keras. Ledakan. Aiden Enzo menendang perut pria itu dengan keras. Sangat sederhana dan kasar, tanpa ragu sama sekali. Tendangan Aiden Enzo tidak ringan. Tubuh pria itu menjadi udang, dan dia ditendang sehingga dia terbang terbalik dan menabrak pintu kayu bilik kamar mandi. Ledakan. Pintu kayu di antara kisi-kisi itu langsung dirobohkan oleh benturan yang sangat besar. Dan pria itu ditendang dan diterbangkan, dan dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Vivian Low sangat ketakutan sehingga dia berjongkok di tanah, memegangi kepalanya, tidak berani melihatnya. Ketika dia menemukan sosok yang dikenalnya berdiri di depannya, dia melemparkan dirinya ke pelukan Aiden Enzo, gemetar di sekujur tubuhnya. Sayang, aku sangat takut. Vivian Low menangis, panik. Tanpa Aiden Enzo, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aiden Enzo sedikit terkejut, sudut mulutnya melengkung, dan dia menepuk punggung Vivian Low dengan ringan. Rasanya enak, gaun malam backless benar-benar ada manfaatnya. Baik, tidak apa-apa, aku akan mengurus sisanya. Vivian Low berdiri diam dengan air mata di matanya. Aiden Enzo tiba-tiba berjalan ke bilik. Pria di dalam tiba-tiba melompat, meraih belati dan menikamnya. Hati-hati, Vivian Low melihat dengan jelas dari belakang, dan segera menutup mulutnya dengan kaget dan berteriak. Namun, Aiden Enzo tidak peduli sama sekali, dia hanya sedikit menyamping, lalu menendangnya lagi. Ledakan, pria itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia dilempar ke dalam bilik lagi. Dia berlutut di tanah, memegangi perutnya yang menonjol dengan keras, dan memuntahkan semua isi perutnya dengan tak terkendali. Aiden Enzo tidak berhenti, menjambak rambut pria itu, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, langsung memasukkan kepalanya ke toilet, lalu menyalakan flusher. Menabrak, suara keras air yang mengguyur meledak di telinga pria itu. Seluruh kepalanya terendam air, dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Begitu dia menghirup, air yang penuh dengan bau disinfektan akan tersedot ke paru-parunya. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Aiden Enzo menjambak rambut pria itu, mengeluarkan kepalanya dari toilet, dan bertanya dengan kejam. Orang ini telah dipukuli dengan sangat pusing sehingga dia tidak bisa membedakan antara timur, barat, selatan, dan utara. Ada juga suara mendengung di telinganya, dan dia bahkan tidak bisa mendengar apa yang ditanyakan Aiden Enzo. Melihat mulutnya kaku, Aiden Enzo sekali lagi memasukkan kepalanya ke dalam toilet, lalu menyalakan tombol siram. Setelah begitu banyak pengulangan, pria itu sadar kembali di bawah siksaan yang parah. Katakan, siapa orang di belakangmu, yang memintamu untuk membunuhnya? Aiden Enzo bertanya dengan paksa. Hehe, aku tidak akan mengatakannya, itu seperti membunuhku. Pria itu tertawa terbahak-bahak, mulutnya sangat kaku, bahkan setelah ini, dia masih mengatupkan giginya. Dalam hal ini, maka kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, menatap pria itu dengan kasihan, dan berkata, banyak orang sepertimu, dan pada akhirnya mereka bodoh, di belakangmu yang penting atau hidupmu sendiri lebih penting. Jangan ragu, hidupmu tidak berharga di mataku. Ketika dia mengatakan ini, ada rasa dingin dalam nada bicara Aiden Enzo. Untuk beberapa alasan, pria itu mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Aiden Enzo, dan menggigil tak terkendali. Kesalahan terbesar yang kamu buat hari ini adalah memilih dia sebagai targetmu. Jika kamu tidak mati, kurasa orang di belakangmu tidak akan terhalang. Jika demikian, maka gunakan hidupmu untuk memperingatkan orang di belakangmu. Sejak itu, Aiden Enzo langsung menjambak rambut pria itu dan mendorongnya ke toilet lagi. Kemudian, Aiden Enzo berdiri.
Menginjak kepala orang itu secara langsung dan ganas, tidak peduli seberapa keras pihak lain berjuang, tidak ada gunanya. Gemuruh, suara gemericik air terdengar lagi, dan kepala pria itu benar-benar terendam air, dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Seluruh paru-paru akan meledak. Dia berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Vivian Low mengepalkan tangan kecilnya ke samping, dan bertanya dengan prihatin, apakah seseorang akan mati? Aiden Enzo menyeringai dan berkata, tidak apa-apa, pria seperti itu pantas mati. Selain itu, jika dia berani memukulmu, dia hanya ingin mati. Aiden Enzo sangat marah. Bajingan yang bersembunyi di kegelapan ini sangat sulit untuk dilawan. Merasa tidak bisa bernapas sama sekali, pria itu membuka mulutnya, tetapi itu hanya satu mulut. Air dingin mengalir ke mulutnya, lalu ke perutnya. Dia tidak bisa menahannya lagi, dia merasa hampir mati, paru-parunya sangat hipoksia, dan seluruh kepalanya berdengung dan pusing. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, apakah kamu ingin mengatakannya? Teriak Aiden Enzo dengan suara merendahkan dan dingin. Pria itu menepuk toilet dengan putus asa, dan Aiden Enzo melepaskan kakinya, lalu meraih kepalanya dan mengangkatnya keluar, dan jatuh dengan keras ke tanah. Pria itu basah kuyup, merosot di tanah, batuk putus asa, menghirup udara dengan putus asa, seluruh wajahnya ungu karena menahan diri. Katakan, Aiden Enzo cemberut, ini Jimmy Lehnar, keluarga Xiang Jiang Lehnar. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan menatap Vivian Low, yang juga menatap Aiden Enzo dengan sedikit terkejut. Siapa Jimmy Lehnar? Vivian Low tidak tahu, tapi Aiden Enzo tahu orang itu. Kedinginan di hati Aiden Enzo menyeduh ke ambang ledakan, dia tidak mendatanginya untuk menyelesaikan skor, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi melakukan langkah pertama. Ia bahkan langsung memilih istrinya sebagai sasaran. Sial, apakah anggota keluarga Lehnar sangat tidak sabar untuk mencari kematian? Apa yang terjadi pada keluarga ibu? Aiden Enzo sangat marah. Pesta telah dimulai, sebagian besar orang yang hadir hari ini adalah perwakilan dari grup Bikan, dan para tamu semuanya adalah raksasa dari berbagai pihak di kota Sanjiang dan pengusaha dari tempat lain. Bahkan bisa dikatakan dana seluruh masyarakat yang hadir bertambah. Itu bisa mengguncang setengah dari GDP Sanjiang. Setelah Aiden Enzo dan Vivian Low keluar dari kamar mandi, mereka datang ke aula, yang secara alami terlihat oleh Gabriel Ruiz yang sedang berbicara dan tertawa dengan orang lain di aula. Dia menatap dingin ke arah Aiden Enzo di sana, penuh amarah di dalam hatinya. Pemandangan di pintu masuk hotel barusan membuatnya menyimpan dendam hingga hari ini. Sialan Aiden Enzo, cepat atau lambat, aku akan menginjakmu dan menghancurkanmu. Pada saat itulah sekelompok kecil yang dipimpin oleh seorang pemuda tampan memasuki arena. Begitu mereka memasuki arena, mereka langsung menarik perhatian sebagian besar orang di arena. Gabriel Ruiz buru-buru berjalan mendekat dengan gelas anggurnya, dan menyapanya dengan senyuman, Tuan Muda Hersa, akhirnya Anda sampai. Dengan wajah sapaan hormat, jika orang luar melihat ini, Gabriel Ruiz yang kini menjadi pusat perhatian di luar, Tuan Gabriel, untuk menjadi sangat antusias terhadap seorang pemuda, saya khawatir saya akan terkejut. Gabriel Ruiz, itu adalah Presiden Grup Tianyao Wilayah Tiongkok Raya. Grup Tianyao adalah perusahaan yang didanai asing senilai ratusan miliar, dan merupakan pemegang saham pengendali dari banyak perusahaan yang terdaftar. Dana kaya, latar belakang misterius. Ini juga ketergantungan Gabriel Ruiz. Dipimpin oleh seorang pemuda, berusia sekitar 25 tahun, dengan alis seperti tajam dan mata bermata bintang, dan setelan biru tua dengan penampilan rajutan yang bagus, sepertinya itu sangat berharga. Seluruh orang terlihat sangat rendah hati dan murah hati, dan tampan. Itu tidak lain adalah tuan muda kedua dari keluarga Hersa di ibu kota, Landen Hersa. Ini juga pertama kalinya dia menghadiri pesta makan malam sebagai tuan muda kedua dari keluarga Hersa. Keluarga Hersa di ibu kota memiliki sumber daya seni bela diri terbesar di ibu kota, dan merupakan keluarga kaya. Kekuatan yang dimiliki keluarga Hersa jelas bukan jenis keluarga kecil seperti Sanjiang. Separuh dari murid seni bela diri di ibu kota berasal dari keluarga Hersa. Apalagi, di belakang keluarga Hersa, ada pejabat tinggi yang membantu. Tuan Gabriel, saya sangat senang bertemu dengan Anda lagi. Landen Hersa tersenyum dengan murah hati, yang merupakan jenis senyuman dangkal yang membuat sulit untuk melihat kedalamannya. Pada saat yang sama, dia mengambil anggur yang diserahkan Gabriel Ruiz, meremasnya di tangannya, dengan lembut mengaduk anggur merah di gelas, dan bertanya sambil tersenyum, kamu bilang ingin bertemu seseorang malam ini,
tapi aku tidak tahu apakah orang itu akan datang, apakah dia di sini. Tuan Muda Hersa, orang-orang datang, lihat. Gabriel Ruiz senang di dalam hatinya, menunjuk ke posisi Aiden Enzo dan Vivian Low, dan berkata, lihat, Tuan Muda Hersa, ini dia. Dia yang mengalahkan Tuan Muda Hersa. Namanya Aiden Enzo. Gabriel Ruiz pernah bertanya, Aiden Enzo benar-benar menyinggung Tuan Muda dari keluarga Hersa di ibu kota, dan bahkan memukulinya. Itu sebabnya dia mengundang Tuan Muda kedua dari keluarga Hersa di ibu kota. Karena dia tahu bahwa Landen Hersa ini tidak mudah diprovokasi. Landen Hersa melihat ke arah yang ditunjuk Gabriel Ruiz. Hal pertama yang menarik perhatiannya bukanlah Aiden Enzo, tapi Vivian Low di samping Aiden Enzo. Dia secantik peri. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu, bahkan 4 bunga emas di ibu kota tidak lebih dari itu. Tanpa diduga, ada wanita bangsawan di kota Sanjiang yang kecil ini. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.